Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas ramalan, sesuatu yang bagian dari tradisi Indonesia, tetapi sekarang kembali diramaikan oleh seorang ibu-ibu di media massa. Baraya, saya ingin tekankan di awal video ini bahwa ramalan itu tidak melulu terkait dengan tahayul. Ramalan itu tidak harus terkait dengan hal-hal yang mitologis. Ramalan itu adalah bagian dari metodologi ilmu yang digunakan oleh nenek moyang kita dalam mencari pengetahuan di masa lampau dan untuk menemukan satu kesimpulan dari fenomena yang ada pada waktu itu. Saya akan mulai dari sistem kausalitas. Begini Baraya, ada seorang muslim, dia memutuskan untuk ngebom gereja tanggal 25 Desember. Apakah dia membom gara-gara dia muslim? Iya. Apakah dia membom gara-gara bodoh? Iya. Apakah dia ngebom gara-gara lapar? Iya. Apakah dia terdoktrin? Iya juga. Apakah gara-gara dia dekat dengan akses untuk mendapatkan bom? Iya juga. Apakah dia punya mentor? Iya juga. Jadi Baraya, saya ingin ungkapkan bahwa satu akibat itu adalah dampak dari begitu banyak sebab. Kalau kita mengetahui tentang sebab-sebab itu, maka kita akan bisa meramalkan apa akibatnya. Jadi, satu sebab itu wujud dari begitu banyak sebab yang terakumulasi dalam sebuah momentum yang pasti, dalam ruang dan waktu yang terikat di situ, dalam momentum itu. Jadi, kalau misal kita mengetahui banyak sekali sebab-sebabnya, maka kita akan mengetahui apa akibatnya. Inilah yang sering dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur itu sering dianggap bisa meramal. Sesungguhnya bukan gara-gara dia bisa meramal, memiliki kekuatan gaib dan sebagainya. Sekali lagi, itu mungkin saja ya, tapi kan itu gaib, saya tidak tahu ya. Yang sering dilakukan oleh Gus Dur itu adalah dia mengumpulkan banyak sekali informasi dan dia menguasai banyak sekali pengetahuan sehingga dia bisa meramalkan apa yang akan diucapkan, apa yang akan terjadi di masa depan. Kita ambil percontohan ini dalam sejarah. Misal, 24 Juni 1812, Napoleon itu sudah menguasai seluruh Eropa kecuali dua negara, yaitu Rusia dan Inggris. Maka dia memutuskan untuk menyerang Rusia tanggal itu juga, yaitu 24 Juni. Apa yang terjadi? Dia dihabisi bukan oleh Rusia tapi oleh musim dinginnya. Begitu. Jadi, apakah penyebab kekalahan Napoleon itu gara-gara musim dingin? Iya, tapi bukan hanya gara-gara itu. Masalahnya adalah gara-gara Napoleon tidak bisa mengantisipasi musim itu. Gara-gara perjalanannya memakan waktu sekian lama. Gara-gara Napoleon tidak memilih untuk bikin perang jangka panjang. Gara-gara ini, gara-gara itu, dan sebagainya. Artinya ada begitu banyak penyebab yang berakhir pada sebuah muara bahwa Napoleon dikalahkan dalam perang Rusia itu. Oke, begitu ya, kita simpan dulu itu. Kemudian, 1,5 abad kemudian, muncullah sosok yang namanya Adolf Hitler. Dia menguasai seluruh Eropa, kecuali dua negara, yaitu Inggris dan Rusia. Maka tanggal 22, tadi kan 24 ya, 22 Juni, Hitler memutuskan menyerang Rusia. Kalau akhirnya pada waktu itu ada orang yang mengetahui seluk-beluk tentang perang Napoleon, meramalkan akhir dari perang Hitler ngelawan Rusia, pasti akurat. Bener kan? Karena sumber-sumber pengetahuannya terkait dengan perang Napoleon itu fenomenanya sama atau serupa dengan apa yang terjadi di Eropa tahun 1940-an. Kan begitu rumusannya. Maka saya ulang sekali lagi, pengetahuan itu menciptakan seseorang atau pengetahuan itu menjadikan seseorang bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan. Seorang filosof Cina yang sangat terkenal mengemukakan atau menantang, ceritakan padaku tentang masa lalu, maka aku akan menceritakan pada kalian tentang masa depan. Soekarno misalkan pernah meramalkan bahwa Jepang akan hancur dalam Perang Dunia II, tetapi dia meramalkan itu beberapa puluh tahun sebelum kejadian itu terjadi. Dan ibunya Soekarno itu meramalkan bahwa Soekarno itu akan tinggal di istana yang besar berwarna putih sebelum Soekarno diangkat menjadi presiden. Nah, ramalan-ramalan itu sesungguhnya bukan hal yang mitologis, tetapi bisa dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan. Nah, sialnya di Indonesia, metode meramal masa depan itu diubah karena orang-orang Indonesia senang rebahan. Apa hubungannya senang rebahan dengan mengubah metodologi meramal? Gini Baraya, kalau kita melihat yang tadi itu, maka meramal itu kita butuh banyak pengetahuan dan usaha, butuh penelitian dan kajian dalam waktu yang sangat lama dan mungkin melibatkan banyak orang. Betul kan? Nah, orang-orang Indonesia tidak mampu dan malas untuk melakukan itu, sehingga mereka mengalihkan dari meramal itu dengan metodologi yang seperti itu, dirubah menjadi menggunakan ramalan-ramalan yang spekulatif. Misal,
milih nomor togel. Saya langsung milih nomor 11. Kenapa? Karena saya lihat anak orang itu umbelnya panjang ke sini. Oh, 11, langsung saya nomor 11. Apa hubungannya umbel orang anak itu dengan togel? Kan tidak ada. Tetapi gara-gara kita males untuk menemukan hubungan kausalitasnya, maka kita berspekulasi mistik saja tentang hal itu. Maka dari situ kita bisa simpulkan semakin besar kegandrungan satu bangsa terhadap ramalan spekulatif itu, maka semakin tahu kita bahwa bangsa itu tidak akan maju di masa depan, karena bangsa itu adalah bangsa yang enggan untuk melakukan penelitian. Ngomong-ngomong soal ramalan, kenapa juga banyak orang di Indonesia yang percaya, padahal orang-orang Indonesia itu kan mayoritas muslim yang melarang percaya pada ramalan. Orang-orang di Indonesia itu sudah banyak internet, sudah banyak dosen dan sebagainya, tetapi kenapa juga masih percaya pada ramalan? Gini Baraya, saya ingin jelaskan sedikit ya, bahwa ramalan itu memberikan ketenangan pada orang-orang yang stres dan tertekan. Orang-orang yang lemah itu membutuhkan ramalan atas ketidakpastian di masa depan. Orang-orang yang sudah cukup kaya, sudah cukup kuat, sudah cukup berpengetahuan, dia tidak khawatir dengan masa depan. Seandainya ada masalah besar di masa depan, dia sudah bisa mengantisipasinya karena pengetahuannya yang memadai. Tetapi orang yang lemah, orang yang miskin, pengetahuan dan sebagainya, ketika menghadapi masa depan dia tidak kuat, tidak bisa, maka dia berusaha untuk mencari-cari cara untuk meredakan stresnya dengan menemukan ramalan-ramalan. Ramalan itu akan dipercaya walaupun itu salah, karena itu akan menenangkan jiwanya. Sekarang kita akan ambil contoh kasus yang sekarang ini sedang terjadi. Ada seorang ibu-ibu yang mengatakan di tahun 2020 bahwa akan ada kecelakaan pesawat. Ada orang yang meninggal dan pesawat itu warnanya biru dan merah. Sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sangat umum, sangat kabur. Inilah yang disebut sebagai efek Barnum dan biasa digunakan oleh penulis-penulis ramalan zodiak. Efek Barnum itu adalah kita memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang umum ditambahkan dengan sedikit gimmick. Gitulah. Misal begini ya Baraya ya. Dulu saya punya murid, katakanlah namanya si Uyeh. Nah, si Uyeh ini nampak lemah lesu di kelas. Maka saya tegur, "Kenapa kamu teh lemah lesu wae?" Atuh Pak, ya lagi lemes we. Terus saya katakan kepada dia, "Makanya atuh jangan ngebokep wae atuh, pagi-pagi olahraga tangan, sekarang akhirnya ngantuk." Dia langsung bangun, "Pak, kenapa tahu itu Pak?" Atuh Pak, jangan diomong-omongin. Nah, apa yang saya katakan itulah yang namanya efek Barnum. Seakan-akan itu adalah ramalan, seakan-akan saya mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Padahal itu adalah hal yang umum. Saya tahu bahwa anak itu memang cenderung nakal, saya bisa berasumsi bahwa dia itu memang senang ngebokep dan sebagainya. Maka ketika saya lontarkan itu, seakan-akan itu adalah sebuah ramalan. Jadi efek Barnum itu mudah sekali, sama seperti ibu-ibu yang kemarin yang mengatakan bahwa pesawat akan jatuh dengan warnanya biru dan merah. Kan biru dan merah itu bisa aja Batavia Air gitu kan. Bisa juga Sriwijaya dan lain sebagainya. Bahkan pesawat kepresidenan juga ada warna merahnya sedikit kan. Jadi bisa umum, bisa siapa aja gitu. Nah, tetapi kalau Baraya pengen benar-benar meramal, maka tambahkan pengetahuan. Misalkan tadi kan si murid si Uyeh itu nanya sama saya, "Atuh Pak, jelasin Pak, kenapa sih Bapak bisa ngeramal jagoan?" Pak, ajarin Pak. Lalu saya bilang, tuh yang gitu mah tuh saya mah tahu. Bahkan saya tahu anunya kamu ukurannya berapa. 2,1 inci. Sok ukur sekarang. Bawa penggaris ke kamar mandi. Dia langsung bawa ke kamar mandi, beneran ada anak nakal. Aduh bener Pak. Kenapa Bapak tahu ini akurat segini? Sebenarnya pengetahuan sebenarnya itu bukan ramalan, tetapi saya tahu bahwa rata-rata orang Indonesia berapa ukurannya ketika lagi itu dan lagi itu, kemudian saya hitung tingginya, beratnya dan lain sebagainya, saya perkirakan, maka saya akan asumsikan bahwa sekitar segitu pengetahuan saya campurkan dengan efek Barnum, maka menghasilkan fenomena yang luar biasa, seakan-akan saya bisa meramal. Contoh yang lain pernah saya lakukan terhadap anak perempuan. Ini pernah saya sampaikan di salah satu episode ya. Saya kan ada anak perempuan lagi kerja kelompok, saya meriksa gitu kan gurunya. Terus saya nyeletuk tiba-tiba biar kelihatan keren gitu. "Kok bau darah sih? Kamu lagi dapat ya?" "Ih, kok Bapak tahu sih? Baru 2 hari kan?" "Ih, si Bapak, aku nggak mau orang. Kok Bapak tahu bisa ngeramal?" Kenapa saya bisa meramal seperti itu? Itu sebenarnya adalah efek Barnum ditambah pengetahuan, ditambah logika deduksi. Sederhana. Apa yang saya ketahui adalah, pertama, dia adalah seorang muslimah. Kedua, saya tahu dia suka sholat. Ketiga, saya tahu bahwa kuteknya kan kelihatan banget. Kukunya diwarnain kutek. Maka dari pengetahuan-pengetahuan itu kemudian saya simpulkan dan akhirnya saya katakan pada dia bahwa kamu lagi dapet. Kan sederhana, simpel, dan seakan-akan saya keren seperti peramal, padahal biasa-biasa aja.
Nah, jadi Baraya begini, ini mah saran saya aja ya. Daripada Baraya ikut-ikutan terus ramalan-ramalan semacam itu, lebih baik Baraya menjadi peramal, yaitu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan dan informasi hari ini untuk bisa memprediksi dan menduga apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kemampuan seseorang untuk bisa memprediksi masa depan itu sesuatu yang sangat mahal, dan apapun yang terjadi, saya yakinkan Baraya akan menjadi sangat bermanfaat kalau Baraya mengetahui lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini video ini saya tutup dengan ramalan pribadi saya, dan saya berani jamin kalau ramalan ini salah, maka saya siap tutup channel ini. Saya katakan bahwa sekitar bulan Juli itu di Indonesia tahun 2001 akan ada kekerasan massal di seluruh wilayah Indonesia. Darah-darah akan menggenang di jalan-jalan, di lapangan-lapangan dan sebagainya, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun. Yang lebih mirisnya lagi adalah kekerasan itu disaksikan oleh banyak sekali anak-anak. Itu ramalan saya. Kalau salah, saya siap tutup channel ini. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.